Mari kita membuka Yakobus pasal 3, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian jugalah lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Yakobus menggambarkan lidah dengan begitu mengerikan di dalam bagian ini. Tentu lidah adalah ciptaan Tuhan dan punya fungsi yang sangat banyak, memuji Tuhan, mengajar, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, dan begitu banyak hal lain yang lidah kita itu lakukan yang kita sangat syukuri. Tapi Yakobus juga menunjukkan kepada seluruh jemaat bahwa lidah bisa begitu berbahaya, bahkan digambarkan seperti api. Dia mungkin kecil dibandingkan anggota tubuh yang lain, tetapi api yang kecil itu dapat membakar hutan yang besar. Kemudian Yakobus juga mengatakan dia digerakkan oleh api neraka. Tapi bukankah lidah kita juga kita pakai untuk hal-hal yang baik? Maka apa yang Yakobus katakan di sini sebetulnya adalah lidah di dalam hidup orang-orang yang dikuasai oleh dosa. Dia kecil, tapi yang kecil itu kemudian bisa merusak banyak hal. Di dalam kehidupan kita juga demikian, kita mungkin sering kali lupa mengendalikan lidah kita. Kita mungkin sering kali terluka karena lidah orang lain, atau bahkan kita sendiri tanpa sadar, kita juga melukai banyak orang di dalam kehidupan kita. Maka apa yang Yakobus katakan mengenai lidah? Lidah, Yakobus katakan, dia harus dikekang, dia harus dikendalikan, dia harus bisa di bawah kontrol daripada orang-orang yang takut akan Allah. Yakobus memberikan warning, jangan sampai lidah yang sama itu kita pakai memuji Tuhan, dan lidah yang sama kita pakai untuk mencaci maki, mengucapkan kutuk, dan kemudian lidah yang sama itu dia seperti punya dua tuan. Bagaimana Bapak Ibu mengendalikan lidah? Alkitab memberikan kepada kita satu prinsip mengenai hikmat. Kalau hikmat itu dari atas, maka apapun di dalam kehidupan kita yang ada di bawah, itu harus kita serahkan kepada hikmat yang dari atas. Yakobus mengambil banyak ide dari kitab Amsal. Amsal mengatakan lidah orang benar itu dikekang. Amsal mengatakan lidah orang benar itu memuji Tuhan. Amsal mengatakan lidah orang benar itu menyembuhkan. Amsal mengatakan lidah orang benar itu seperti fountain of life, satu hal yang memberikan kelimpahan hidup. Tapi Bapak Ibu dan saya harus menyerahkan lidah itu kepada hikmat dari surga, hikmat dari atas. Maka kita harus terus berdoa supaya lidah kita, seiring kita bertumbuh sebagai orang benar, seiring kita bertumbuh di dalam iman, lidah kita juga boleh bertumbuh di dalam kebenaran. Sehingga apa yang lidah kita suka ucapkan, itu kemudian membangun, mempertumbuhkan, dan bukan menyandung dan membakar orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk lidah yang Tuhan berikan, yang kecil tetapi penuh dengan kuasa. Maka ajar kami Tuhan untuk menggunakan lidah kami dengan baik. Ajar kami Tuhan untuk menyerahkan lidah kami ke dalam tangan Tuhan. Dan seiring dengan pertumbuhan kami, kiranya lidah ini boleh bertumbuh menjadi satu alat yang membawa kemuliaan bagi Tuhan dan membawa syukur kepada kehidupan orang-orang di sekitar kami. Dan kami boleh terus membawa kemuliaan itu kemanapun kami pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.